Kalian sudah mendengarkan semua komentar-komentar para pendeta yang bisa kalian nilai sendiri. Karena mereka menyimpulkan menurut iman mereka bahwa Ustadz Yahya Walloni akan binasa di neraka. Jadi kalau seandainya Yahya Walloni tidak langsung mati ketika menantang Tuhan Yesus untuk mencabut nyawanya setelah dia ceramah, itu tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan Yahya Walloni tidak bisa memaksa Tuhan Yesus untuk mencabut nyawanya pada saat itu. Bagaimana kurang lebih kalau tidak salah itu tahun 2007 dia pernah menantang ya Tuhan Yesus, kalau benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, setelah dia berkhotbah ya atau dia menyampaikan ceramah, maka Tuhan itu langsung mencabut nyawa dia. Kalau benar Tuhan Yesus itu Tuhan, tetapi justru dia tidak mati-mati sehingga dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kata dia mantan pendeta, yang saya mau berurusan adalah sikap dia yang hari-hari terakhir ini kita tahu bahwa Yahya Walloni adalah salah satu mu'alaf yang cukup keras menentang kekristenan dan juga ya dalam khotbah-khotbahnya sedikit pahit dengan orang-orang Kristen. Jadi Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh firman yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bersifat universal. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kepada umat Islam. Al-Quran itu berlaku kepada semua umat manusia. Makanya orang bilang Ustadz Yahya Walloni itu berani sekali. Bukan persoalan berani, tapi saya tidak pernah takut karena ini kebenaran. Nah, bagi Kristen yang berlogika cerdas, silahkan gabung dan simak semua jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Dalam pembahasan ini kami berusaha netral dengan logika, karena Islam dilarang membenarkan agama yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Langsung saja ya kita dengar bagaimana keributan mereka yang viral di media sosial, dan tentang pembahasan ini cukup panjang. Jadi silakan luangkan waktu untuk menyimaknya ya. Di TV One, saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Mengaku rektor teologi tetapi tidak tercatat dimanapun, dan itu sudah dikonfirmasi dan dicek oleh pendeta Esra Soru dan tidak ada, teman-teman. Itu bukan kredensial, itu karangan. Nah, menipu umat demi citra diri padahal kebenaran terbongkar oleh terang. Kalau gelar saja palsu, bagaimana bisa dipercaya ucapannya? Hati-hati, yang menyamar jadi terang seringkali menyembunyikan gelap di dalamnya. Rektor dari sekolah teologi yang abal-abal, sekolah teologi ilegal, sekolah teologi yang tidak punya izin, yang mana dosen hanya dia sendiri, dan yang angkat diri adalah dia sendiri. Jadi rektor yang tidak pernah orang mahasiswa bikin skripsi, tidak ada laporan, tiba-tiba saja wisuda, yang wisuda hanya oleh 2 orang. Sebenarnya kalau saudara perhatikan channel YouTube saya, waktu beliau masih hidup pun juga saya beberapa kali ya memberikan tanggapan atas apa yang dia sampaikan, di mana ketika dia itu masih hidup dia selalu berbicara tentang kekristenan karena dia adalah mantan pendeta, katanya mantan rektor di salah satu sekolah tinggi teologi Calvinis, dan juga dia adalah pendiri katanya dari Universitas Kristen Indonesia Papua atau UKIP. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan tanggapan karena saya melihat ada banyak channel di YouTube dan juga banyak TikTokers yang mengupload video dari Ustadz Yahya Walloni. Bagaimana kurang lebih kalau tidak salah itu tahun 2007 dia pernah menantang ya Tuhan Yesus, kalau benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, setelah dia berkhotbah ya atau dia menyampaikan ceramah, maka Tuhan itu langsung mencabut nyawa dia. Kalau benar Tuhan Yesus itu Tuhan, tetapi justru dia tidak mati-mati sehingga dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami.
Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Nah, di sini dia bingung. Dengan logikanya yang sehat, dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah. Ya, dia akan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya, betul. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus pernah mati. Nah, jadi itulah logika sederhana dari almarhum Ustadz Yahya Waloni ya. Tidak ada satupun Kristen menolak kebenaran yang disampaikan, justru malah membuat mereka bingung sendiri. Di sisi lain, dia percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan yang bisa mati. Tapi di sisi lain, hati nurani mereka berkata bahwa Tuhan itu kekal dan tidak mungkin mati. Dengan kontradiksi seperti ini, akhirnya lahirlah jawaban dari kebohongan dengan memakai wajah kebenaran. Maksudnya, berbohong dengan ayat-ayat Bible bahwa itu adalah ucapan Yesus. Sebetulnya kematian Yesus itu tidak dikarenakan cambuk daripada tentara Romawi yang begitu hebat. Bukan karena dia juga dimahkotai duri. Bukan juga karena dia ketika disalib tangan dan kakinya dipaku. Tidak. Yesus juga tidak mati karena ada serdadu Romawi yang mencoba menompak lambungnya itu dengan tombak sehingga dia mati. Tidak. Yesus mati karena apa? Karena dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan rohnya. Kalau dia tidak menyerahkan rohnya, dia tidak bisa mati. Itu sebab Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus berkuasa atas nyawa. Kalau dia berkuasa atas nyawanya sendiri, apalagi atas nyawa manusia. Dia tentu berkuasa untuk mencabut nyawa manusia karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Jadi saat Yahya Waloni meninggal, maka yang mencabut nyawanya Yahya Waloni itu siapa? Tentu saja menurut konteks iman Kristen, itu adalah Allah. Dan dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang. Yesus sendiri berkata, ia berkuasa mencabut nyawa. Kalau sudah mulai dalam Yohanes 17 ayat 18, dikatakan Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Nah, itulah contoh berbohong dengan memakai kebenaran. Sekalipun ayat ini tidak benar menurut iman Islam karena Allah menyelamatkannya. Namun, dari ayat ini sudah jelas ya, bahwa Yesus memberikan nyawanya kepada Allah itu adalah perintah yang ditugaskan kepada Bapaknya. Kamu kan pernah sekolah, masa tidak paham dengan kalimat sederhana ini? Jadi, pendeta muda, yang namanya tugas atau perintah itu bukan atas kekuasaannya sendiri. Logikanya tidak perlu Yesus analogikan kepada diri kalian sendiri. Setiap manusia sudah diperintah untuk memberikan nyawanya. Allah berfirman bahwasanya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Jadi setiap manusia seperti kita ini sama seperti Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa atas diri kita sendiri kalau ajal sudah menjemput. Namun kita dengan Yesus, bedanya Yesus adalah utusan Tuhan. Jika Yesus diberi kuasa, logikanya berarti ada yang lebih tinggi daripada Yesus dan Yesus bukanlah Tuhan. Namun anehnya mereka mengatakan bahwasanya kematian Ustadz Yahya Waloni itu karena Yesuslah yang mencabut nyawanya menurut iman halu mereka. Begitulah menurut iman mereka ya sahabat official. Padahal iman mereka itu berasal dari Abraham atau Nabi Ibrahim yang bertuhan kepada satu Tuhan yaitu Allah yang Maha Esa. Dalam Alkitab dan Al-Quran pun setuju akan hal itu bahwa akhir seorang penipu berakhir dengan buruk. Sebagaimana Allah dan Nabi Muhammad berkata, ingat ya, itu akhir dari seorang penipu, sesuai dengan firman Allah dan sabda nabinya. Ternyata Ustadz Yahya Waloni ketika dia menyatakan itu, ya secara tidak sengaja, dia sedang berkata atau dia sedang jujur menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk mencabut nyawa manusia. Nah, saya akan memberikan data di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru tentang ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ini. Yang pertama, saya menyatakan bahwa Tuhan itu mampu untuk mencabut nyawa manusia. Karena di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab,
Tuhan atau Elohim ya adalah pribadi yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, bahkan juga manusia. Nah, ketika dia yang menciptakan, maka dialah yang berhak atas nafas hidup manusia. Dia memberi, maka dia pun juga bisa mengambilnya. Ya, saya memberikan data yang pertama dalam Kitab Keluaran ya, pasalnya. Nah, dari teks-teks tersebut kita bisa membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, maka dia juga berkuasa mencabut nyawa seseorang. Jadi saya langsung saja pada intinya bahwa ketika Yahya Waloni ini meninggal, berarti dia meninggal di luar Kristus. Berarti dia meninggalkan Yesus, seperti kata Pak Esra. Dia binasa dalam kekristenan. Orang yang pergi meninggalkan Yesus, orang yang tidak percaya Yesus adalah orang yang akan binasa, tidak akan selamat. Saya setuju dengan Pendeta Esra bahwa orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus adalah orang-orang yang kita golongkan atau Alkitab golongkan sebagai orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menurut Yohanes 3:16, siapa yang tidak percaya binasa. Artinya bahwa kalau kita lihat dari sisi iman Kristen, saya berharap, ini harapan saya sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa pada akhirnya di akhir cerita kehidupan daripada para mu'alaf, khususnya Yahya Waloni, saya masih terus berdoa supaya ada waktu Tuhan beri dia kesempatan untuk bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab yang bilang bahwa siapa yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat binasa. Jadi beberapa ustadz-ustadz yang dulunya Kristen, katanya dulu pendeta, katanya, saya tidak tahu benar atau tidak, yang sekarang menjadi mu'alaf sudah meninggal. Ya, hari ini Yahya Waloni, beberapa saat yang lalu ada siapa tuh Tan itu yang menghina, menggertuti Alkitab itu meninggal ya. Moko Ginta meninggal. Saya tarik kesimpulan, saya berharap bahwa kalaupun ada yang mu'alaf, itu urusan Anda, tetapi sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang yang Anda pernah mengenal Alkitab, saya hanya sedih bahwa di luar Yesus, di luar percaya pada Yesus menurut Alkitab, Anda binasa. Namun, kemuliaan Ustadz Yahya Waloni Allah tampakkan kepada orang-orang Kristen yang menuduhnya sebagai penipu, binasa, dan masuk neraka. Tetapi justru kematian almarhum Ustadz Yahya Waloni itu pada hari Jumat, di mana hari Jumat itu adalah hari yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah yang melindunginya dari azab kubur." Di dalam hadisnya yang lain, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah, maka tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah Rasul utusannya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah atau anak dari hamba perempuannya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, dan maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang ia kehendaki. Kematian beliau ini adalah tanda dan pelajaran bagi orang-orang Kristen bahwa Allah memenangkan agamanya daripada agama kalian. Jadi Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh firman yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bersifat universal. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kepada umat Islam. Al-Quran itu berlaku kepada semua umat manusia. Makanya orang bilang Ustadz Yahya Waloni itu berani sekali. Bukan persoalan berani, tapi saya tidak pernah takut karena ini kebenaran. Nah, sekarang apakah Ustadz Yahya Waloni mendapatkan 72 bidadari? Kami akan jawab ya. Ya, itu benar bahwa beliau meninggal dalam keadaan syahid. Pengertian syahid menurut Rasulullah adalah seorang syuhada akan memperoleh 7 kehormatan dari Allah SWT. Ia akan dimaafkan sejak tetesan pertama darahnya. Kepadanya akan diperlihatkan tempat di surga. Ia akan dilindungi dari azab kubur. Ia akan dibebaskan dari azab hari kiamat. Di atas kepalanya akan ditaruh mahkota keagungan yang sebuah batu mulia lebih baik daripada
dunia dengan segala isinya. Ia akan dinikahkan dengan 72 bidadari dan ia akan diizinkan untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada 72 orang kerabatnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, sekarang bagi Islam dan Kristen yang menyimak penjelasan kami tentang wafatnya Ustadz Yahya Waloni ini adalah tanda-tanda kebenaran Islam yang Allah tunjukkan kepada kalian semua. Bahwasanya Allah menjawab semua tuduhan fitnahan kepada orang yang dimuliakan sampai di akhir kematiannya sebagai pelajaran bagi manusia yang mau berakal, mencerna dan berpikir. Jadi, para pendeta Kristen seharusnya kalian itu banyak-banyak berdoa. Apakah Allah mau memasukkan kalian ke dalam agama Islam seperti almarhum Ustadz Yahya Waloni ini, bahwa kemuliaan yang tertinggi pada manusia itu adalah meninggal dalam keadaan syahid seperti mantan pendeta Yahya Waloni ini. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.